pada video kali ini kita masih membahas mengenai Microsoft Word. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari gimana menghasilkan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, maka akan lebih lengkap lagi jika kita lengkapi dengan daftar pustaka yang diletakkan pada akhir dari dokumen atau setelah bab 5. Di mana daftar pustaka itu adalah sumber yang kita gunakan untuk menuliskan laporan berikut. Misalkan paragraf pertama ini, kalimat ini disusun bersumbernya dari mana, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang kita ambil dari berdasarkan fakta dari sumber yang terpercaya. Jadi di sini untuk menggunakannya kita bisa mendaftarkan semua citasi yang kita gunakan dalam sebuah dokumen dari tab reference, ya, dari tab reference, kemudian di bagian manage source. Nah, jika sebelumnya kita sudah pernah mendaftarkan citasi-citasi yang pernah digunakan pada dokumen lainnya, pada Word pastinya, ya, meskipun belum digunakan pada dokumen ini, maka dia akan selalu terdaftar. Jadi kita tidak perlu lagi mendaftarkan ulang, ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya di sini citasi yang mau kita gunakan itu belumlah terada di master list, di mana master list ini adalah menyimpan semua citasi yang pernah ada sebelumnya, sedangkan current list ini adalah citasi apa saja yang kita gunakan pada dokumen yang sedang kita buka ini. Ya. Nah, jadi berhubung untuk contoh di sini sudah beberapa yang ada, maka di sini berikutnya saya akan memberikan contoh lain untuk menambahkan citasi yang digunakan pada sebuah dokumen. Nah, sumbernya dari mana aja? Untuk menambahkan citasi baru, kita bisa gunakan tombol New yang ada di Source Manager. Nah, pada Source Manager-nya ini, New Source Manager ini, kita harus menentukan sumber citasi yang kita gunakan itu sumbernya dari mana? Apakah dari buku section, jurnal, artikel periodik, atau conference, dan sebagainya. Nah, misalkan pada contoh pertama ini, citasi yang kita gunakan berasal dari buku, maka kita pilihlah type of source-nya buku, book. Kemudian kita mengisikan data sesuai dengan yang untuk jenis buku. Misalkan saya sudah memiliki bukunya, yaitu ini, ya, sebuah buku dengan judul Version Control by Example. Pengarangnya adalah Eric Singh, ya. Nah, di sini diterbitkan oleh Pyrenean God Press, ya, penerbitnya, dan diterbitkan oleh pada Juli 2011. Nah, maka cara mengisikannya adalah berdasarkan buku ini, ya, judulnya adalah Version Control by Example. Maka pada Word-nya di sini, ini kan ada judul, kita ketikkan. Tadi Version Control by Example. Oke, nah pengarangnya siapa tadi? Pengarangnya adalah Eric Singh. Oke, satu aja ya. Maka di sini untuk menambahkan autornya kita klik edit, ya, kemudian masukkan. Nah, di sini kita bisa masukkan 3 nama, ya. Nama depan, tengah, belakang. Sedangkan kalau tadi cuma 2, depan dan belakang aja. Maka kita masukkanlah Eric sebagai first, middle-nya nggak usah diisi, kemudian last-nya Singh. Kemudian kita add. Oke, karena cuma 1 maka selesai. Jika ada pengarang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kita tambahkanlah di sini, kemudian add sampai di sini muncul. Misalkan contoh ada lagi yang lain, misalkan Aklina. Nah, tambahkan. Ya, tapi kalau memang nggak ada cuma 1, ya kita cuma sesuaikan aja. Ya, jadi urutan yang kita masukkan di sini adalah pengarang pertama, kedua, dan seterusnya. Jika salah urutan, kita bisa memindahkannya. Ya, memindahkan, sesuaikan posisi pengarangnya. Oke, karena ini bukan, kita delete, kemudian kita klikkan. Nah, ya, jadi ini formatnya. Nah, tadi kapan? Tahun berapa buku ini diterbitkan? Tadi bukunya diterbitkan tahun
Ini ya, first edition Juli 2011. Maka berarti kita isi dengan 2011. Ya, kemudian di kota mana publishernya apa? Tadi kotanya adalah Illinois ya, Illinois. Oh, dia kotanya ya. Kotanya Illinois. Ya. Kemudian pengarangnya nih, Pyrenean Gold Press. Ya. Pyrenean Gold Press. Oke, ya. Nah, karena udah selesai, ya tinggal di oke-kan. Maka dia akan menambah di daftarnya ini. Oke. Nah, kemudian misalkan ini contohnya adalah bersumber dari buku, ya. Maka otomatis bertambah ya, dan di sini akan masuk ke current list karena secara otomatis nih kita khususkan dulu, dia akan ditempatkan di dokumen ini. Ya, misalkan paragraf pertama tadi itu ambilnya dari sana. Nah, untuk menambahkannya ke dokumen kita, ya caranya dari insert citation nih. Nah, ini ada muncul Sing Eric version control by example. Kita klik aja. Nah, ya, dia muncul seperti ini. Ya, bergantung pada style yang apa yang kita gunakan untuk menampilkan sitasi dan bibliografinya, ya, atau daftar pustakanya. Kalau ini menggunakan IEEE, maka tampilannya ada seperti ini. Kalau misalkan yang diminta itu adalah style yang lain, contohnya apa, maka tinggal kita pilih stylenya dan dia secara otomatis akan berubah sesuai dengan style yang sesuai. Ya, jadi ini kelebihannya ya kalau kita sudah menggunakan fitur yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu manual edit lagi. Ya, tinggal memilih style yang sesuai. Nah, ini contohnya setelah kita menambahkan sitasi baru pada sebuah dokumen. Nah, itu tadi contoh dari buku. Contoh lainnya misalkan ambil dari web. Berikutnya, kita akan menginsertkan sitasi yang bersumber dari web. Nah, selain dari manage source new, kita juga dapat menambahkan sitasi baru dari insert citation add new source. Maka kita akan mendapatkan tampilan yang sama untuk menambahkan sitasi yang baru. Sekarang sumber kita adalah dari website. Maka di sini pada type of source-nya kita pilihlah yang website. Oke. Nah, misalkan sumber saya adalah dari sini. Ya, tutorial belajar Microsoft Word lengkap. Ya, yang dipublish pada tanggal 25 Agustus 2021 oleh M. Hernawan. Nah, oke, jadi misalkan inilah sumber yang kita gunakan. Nah, untuk memasukkannya ke daftar sitasi, kita lihat pertama autornya. Oke, autornya di sini adalah M. Hernawan. Ya, kita nggak tahu M itu apa ya. Coba kita lihat sampai bawah, sama ya, nggak nampak ya. Oke. Nah, maka di sini kita masukkanlah sesuai dengan info yang kita ada, yaitu di sini author ya. Nah, M itu nama depan ya. Ya, mungkin Muhammad gitu ya. Nah, kita tulis saja lah. Kalau kita nggak tahu di sini karena singkatan juga ya, ya bisa juga kita buatnya seperti ini aja. Ya, tapi kalau kita tahu misalkan M itu adalah Muhammad, ya ada. Ya, kita buatlah. Oke, ya, nggak ada nama tengah. Ingat di add, kemudian oke. Nah, kemudian nama of web space-nya di sini yang kita tuliskan di sini adalah ini ya, judulnya ya. Atau di sini ya namanya ini, atau judul dari artikelnya itu tutorial belajar Microsoft Word lengkap. Oke, kita masukkan. Oke, kemudian
Apakah ada perusahaannya? Kalau kita perhatikan di sini, tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Nah, kalau nggak ada, kita kosongkan. Kemudian informasi berikutnya adalah tahun, bulan, tanggal, artikel itu ada. Itu tadi adalah di atas 25 Agustus 2021. Ya, kita tuliskanlah 25 Agustus 2021. Oke, kapan kita mengaksesnya nih? Misalkan hari ini adalah 21 November tahun 2021. Oke ya. Kemudian alamatnya apa? Ya, alamatnya adalah ini. Oke, tidak ada company-nya ya, kosongkan. Lalu kita okekan. Nah, ya. Nah, ini kalau salah kita hapus ya posisinya ya. Nah, misalkan sudah, maka begitu di add, nah dia akan muncul di sini. Ya, muncul di sini. Kemudian kalau kita lihat di manage source sudah bertambah juga. Mana dia? Ini ya. Nah, ini. Nah, kalau diperhatikan di sini pada current list, ada yang terchecklist, ada yang tidak. Maksudnya apa? Yang terchecklist artinya sudah dimasukkan ke dokumen kita. Sedangkan kalau tidak ada checklist, itu belum dimasukkan, ditandai pada dokumen kerja kita. Ya. Dan current list di sini itu yang akan mempengaruhi apakah muncul atau tidak di sini. Ada insert citation ya. Jika misalkan ini ada dua, contohnya misalnya kita mau menambahkan sebelumnya yang sudah pernah digunakan, contohnya yang ini, ya kita tinggal pindahkan ya, kopikan. Nah, maka kalau kita perhatikan kembali di insert citation, maka bertambah. Ya, jadi itu maksudnya dari current list ya. Oke, itu dari website. Nah, berikutnya contoh ketiganya adalah saya akan menambahkan sebuah citasi yang bersumber dari jurnal. Oke, maka di sini kita pilih dulu type of source-nya adalah jurnal. Oke, nah contohnya adalah yang saya dapatkan ini seperti ini. Ya. Nah, ini jurnal apa? Di sini ini namanya JSM. Ya. Estimated Microskill. Ya, nah ini nama jurnalnya. Oke, nah kita mulai kembali mengisikannya. Pertama kita perhatikan dulu, pertama isi author dulu ya. Author yang kita perhatikan di sini ada dua, yaitu Roni Yunis sebagai pengarang pertama dan Arwin Halim sebagai pengarang kedua. Oke, maka pada dokumennya kita edit dulu author. Nama pertama Roni Yunis. Kita add. Kemudian yang kedua tadi Arwin Halim. Kita add lagi. Ya, ingat pengarang pertama di atas, baru pengarang kedua di yang baris kedua. Kita okekan. Ya. Nah, kemudian title-nya, judul dari artikelnya. Judulnya adalah ini. Studi empiris hubungan metrik kohesi dengan kecenderungan kesalahan pada aplikasi berorientasi objek. Oke. Kita coba pastikan. Udah ya? Enggak ya? Dengan kecenderungan kesalahan. Nah, kita ketik sendiri aja ya. Oke, jadi dengan kecenderungan kesalahan pada aplikasi kecenderungan kesalahan pada
ini judulnya ya. Nah, tadi jurnal name-nya adalah ini ya, JSM Esteemik Microscale. Oke, tahun. Nah, ini ya, April 2014 ya. Volume 15. Ini volume 15 nomor 1 itu artinya volume dari jurnalnya ya. Coba kita perhatikan dia tadi year, page, volume. Nah, ini ada volume ya. Year-nya berarti tadi adalah 2014 ya. Tahun ini karena nggak ada bulannya, boleh langsung kita ketikkan lengkap juga ya. April 2014. Kemudian halamannya. Nah, di sini nggak nampak ya. Berada di halaman berapa. Kalau nggak ada, oke, kita boleh skip ya, karena tidak ada informasi itu ya. Oke, kita lewatkan. Kemudian volume tadi 15 ya. Volume 15. Isu nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Isu nomor 1 ya, halaman tidak diketahui ya. Sebenarnya ini ya, karena ini pas nama filenya ada, tapi kalau dokumennya di sini tidak menginformasikannya ya. Jadi kalau misalnya kita nggak dari dokumennya nggak tahu ya, kita boleh lewatkan ya. Tapi kalau sebenarnya itu adanya di halaman 41 atau 50 ya. Kalau kita nih ya jurnalnya. Oke, nah ini ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sumbernya jurnal JSM nih ya, jurnal Civil Microscale. Nah, dia untuk yang tadi kita ambil ini ya. Dia berada di halaman 31 sampai 40 ya. Sorry ini. Ini oh sorry ini ya. Ini PDF-nya nih 41 sampai 50. Ya, jadi bisa aja kita tambahkan ya, page-nya 41 sampai 50 ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini bisa juga kita lengkapi ya, jurnal Civil Microscale ya. Setelah itu kita okekan. Nah ya, ini juga salah ya, bukan di sini posisinya. Nah, itulah contohnya ya, menambahkan citasi baik dari sumbernya buku ya, ini buku, ini jurnal, dan ini yang dari website. Nah, sekarang untuk dokumen